Dengar baik, Tuhan seringkali membuat segala sesuatu, buat mujizat di waktu yang menurut kita sudah telat, Tapi kabar baiknya, Tuhan tidak pernah terlambat. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Apa kabarnya pagi ini? Saya doa kita semua ada dalam berkat Tuhan, kita semua ada dalam iman percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Masalah memang seringkali datang di hidup kita dan membuat kita berpikir sepertinya tidak mungkin kita menemukan jalan keluar. Karena masalahnya terlalu pelik dan mungkin buat kita nggak pernah punya pengalaman menghadapi masalah ini. Kadang-kadang timbul pertanyaan, apakah mungkin sakit saya sembuh karena dokter bilang nggak ada obatnya? Apakah saya akan panjang umur karena sakit saya nggak bisa disembuhkan? Apakah saya bisa masuk kerja sedangkan banyak orang di PHK dan lowongan kerja sangat sedikit? Pertanyaan-pertanyaan itu seringkali timbul di benak kita. Dan seringkali pertanyaan itu hadir karena kita sadar bahwa diri kita terbatas. Kita punya batasan dalam banyak hal. Tidak semua bisa kita lakukan, tidak semua bisa kita kerjakan. Tapi jangan pernah lupa, hanya karena kita terbatas bukan berarti itu membatasi Tuhan. Selama ada faktor X, ada game di televisi X Factor gitu kan. Selama ada faktor X, saya menyebutnya faktor Tuhan di hidupmu, saya percaya kemenangan mungkin terjadi di hidupmu. Segala sesuatunya jadi mungkin. Kalau kita nonton sepak bola, kalau di salah satu tim itu ada pemain yang sangat jago, seringkali ketika tim bola itu atau negara itu bermain, kita akan berkata dia pasti menang karena ada faktor si pemain disebut namanya. Ada faktor Ronaldo, ada faktor Messi di sana. Tapi saya percaya ketika kita hari ini menghadapi masalah dan timbul di pikiran kita, apakah mungkin saya sembuh, apakah mungkin ada jalan keluar, kita harus ingat ada faktor Tuhan di hidup kita. Memang kita terbatas, tapi faktor Tuhan membuat kita bisa menerobos segala batasan itu. Zakaria katakan dalam Zakaria 4 ayat 6, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, tetapi rohku, kata Tuhan. Bukan dengan kuat gagah kita, bukan dengan kehebatan kita, tapi ada roh Tuhan yang bisa menolong kita untuk mengatasi masalah di hidup kita. Saya nggak tahu masalahmu apa pagi ini, tapi saya percaya Tuhan sedang menguatkanmu. Iya, kamu terbatas, tapi jangan lupa kamu tidak sendiri, kamu bersama Tuhan. Ketika kamu bersama Tuhan, ingat ada faktor Tuhan bersamamu. Saya teringat kisah bagaimana Elia seorang diri melawan 450 Nabi Baal. Tapi dia bisa menang. Kenapa dia bisa menang? Karena ada faktor Tuhan bersama dia. Daud yang kecil, ya dibanding Goliat ya Daud kecil. Mungkin kalau untuk ukuran orang Indonesia ya samalah seukuran kita. Tapi kan lawannya Goliat jauh lebih besar. Dan Daud tidak pakai baju perang. Goliat pakai baju perang, baju besi, pakai helmnya juga besi, tertutup. Dan Daud hanya menggunakan umban atau mungkin ketapel lah disebut. Hanya pakai satu batu bisa menembus ke sela-sela helmnya Goliat dan membuat Goliat jatuh dan Goliat dikalahkan. Apa yang buat Daud menang? Saya percaya bukan skillnya, tapi yang buat Daud menang adalah bukan kuat gagah dia, tapi adalah faktor Tuhan ada bersama dia. Hari ini saya nggak tahu masalahmu apa. Mungkin ada sakit yang nggak bisa disembuhkan, tapi ada kabar baiknya, ada faktor Tuhan bersamamu. Dan ketika Tuhan bersamamu, saya percaya sakitmu bisa sembuh. Kalau ada faktor Tuhan bersamamu, utangmu mungkin besar dan pendapatanmu sedikit, Tuhan bisa buka jalan. Ada faktor Tuhan bersamamu. Kau bisa alami kemenangan demi kemenangan. Justru situasi yang pelik, situasi yang membuat kita berpikir apakah mungkin itu adalah sebuah kesempatan buat Tuhan menunjukkan kekuatannya, kuasanya.
Buat kita yang percaya, di hidup kita tidak sendiri. Di hidup kita ada faktor Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan, apapun masalahmu, kau tidak sendiri, ada faktor Tuhan bersamamu. Di tengah masalah yang besar, masalah yang pelik itu, dengar baik, datanglah pada Tuhan, mintalah Tuhan menyertaimu, dan ketika Tuhan menyertaimu, saya percaya ada faktor Tuhan di hidupmu. Justru di sana Tuhan akan pakai masalahmu, tantangan di hidupmu, sebuah kesempatan untuk Tuhan menunjukkan kasih setianya kepadamu, untuk Tuhan menunjukkan berkat dan kebaikannya kepadamu. Jadi pagi ini jangan jadi lemah, jangan jadi khawatir, jangan jadi takut. Mungkin kau berkata, Pak Pendeta, tapi waktunya rasanya udah deadline-nya udah deket nih. Dengar baik, Tuhan seringkali membuat segala sesuatu, buat mujizat, di waktu yang menurut kita sudah telat, Tapi kabar baiknya, Tuhan tidak pernah terlambat. 2 Petrus 3 ayat 9 bilang begini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kalau dia janji tolong saudara, dia pasti tolong saudara. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tidak lalai, tidak terlambat menepati janjinya. Ketika bangsa Israel berhadapan dengan Laut Tiberau, di belakang ada tentara Mesir mengejar hendak membinasakan mereka, sudah sangat dekat, dan justru waktu sangat dekat, lautnya baru terbelah. Ketika mereka ada di depan laut itu, sudah sangat telat menurut kita, mungkin sudah habis waktunya, sudah tidak ada waktu lagi. Di sana Tuhan justru menunjukkan keperkasaannya. Tuhan membelah laut melalui Musa menggunakan tongkatnya, dan mereka menyeberang. Dan musuh dibinasakan di tengah laut oleh Tuhan. Saya nggak tahu masalahmu apa, tapi kuatkan hatimu. Percayalah, nggak ada kata terlambat bersama Tuhan. Tuhan tahu tepat waktu untuk tolong saudara. Karena tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Karena yang miliki iman. Karena iman membuka akses. Akses yang tidak mungkin jadi mungkin. Matius 17 ayat 20 bilang begini. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saya ulang, takkan ada yang mustahil bagimu. Takkan ada yang mustahil bagimu. Tapi udah terlambat, Pak Pendeta. Ingat baik, Lazarus sudah mati 4 hari baru Yesus datang. Apakah menurut kita itu tidak terlambat? Itu sudah sangat terlambat. Tapi buat Tuhan tidak ada kata terlambat. Tuhan justru di tengah Lazarus sudah mati 4 hari, mayatnya sudah berbau, dan kalau di ilmu kedokteran itu sudah bukan mati suri, kalau sampai 4 hari mati ya udah beneran mati. Dan Tuhan membangkitkan Lazarus. Apa yang menurutmu sudah terlambat ketika engkau bersama Tuhan? Tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada kata terlambat bagimu. Saya tidak tahu masalahmu secara detail apa, tapi yang saya percaya pagi ini Tuhan sedang menyemangatimu untuk percaya. Bukan kuat gagahmu, bukan kehebatanmu, bukan keperkasaanmu, tapi ada faktor Tuhan di hidupmu. Untuk kau percaya, tidak ada kata terlambat bersama Tuhan. Tuhan selalu tepat waktu. Bahkan kalau menurut kita sudah terlambat, buat Tuhan tetap tidak terlambat untuk menolong kita. Tuhan selalu menolong kita. Tuhan tidak menahan-nahan jawaban doa. Tapi Tuhan lewat masalah tantangan di hidup kita hendak menunjukkan keperkasaannya, kekuatannya, kuasanya. Yang tidak bisa kita lakukan, Tuhan lakukan buat kita. Pagi ini saya percaya kekuatan dari Tuhan mengalir buat setiap kita yang menyaksikan Morning with the Word. Apapun masalahmu, kuatkan hatimu. Beriman percaya karena Yesus sering berkata, imanmu menyembuhkan, imanmu memulihkan, imanmu membuatmu jadi utuh. Saya doa pagi ini imanmu dibangkitkan, imanmu dikuatkan,
Imanmu menyembuhkan. Imanmu membuatmu melihat jalan terbuka. Imanmu membuat anak-anakmu melihat mujizat, melihat kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini biarlah renungan ini boleh melawat kita, menjamah kita, memberkati setiap kita. Mari kita bersyukur, kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, perkataan-Mu yang sungguh menyemangati kami pagi ini, menguatkan setiap kami. Kami bersyukur, kami diingatkan kembali, kami memang terbatas. Tapi keterbatasan kami tidak membatasi Tuhan. Tuhan kami tidak terbatas. Penuh kuasa, penuh mujizat. Hamba doa, siapapun yang menyaksikan Morning with the Word pagi ini, lawat, jamah, berkati, jangan ada yang terlewat, kasih sayang-Mu melimpah, berkat-Mu melimpah, bahkan sepanjang hari ini sertai anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Saya mungkin pakai kekuatan saya terbatas, tapi ada faktor Tuhan bersama saya. Dan itu membuat saya melihat tidak ada yang terbatas bersama Tuhan. Jika itu responmu, saya rindu saudara taruh di kolom komentar. Tinggalkan jejak di kolom komentar. Kalau mau titip doa juga boleh. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word ini. Taruh di status WhatsAppmu, di link media sosialmu, di story Instagrammu, di TikTokmu taruh. Dan biarlah lewat apa yang kamu sharing, Tuhan bisa pakai untuk melawat temanmu, sahabat, keluargamu. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati kita. See you!